Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sinar Utari, Iqbal Diansyah, Jarin Oktavera, Firda Okviani, Ainun Nabia Kusuma, dan Desti Tatian Putri. Pada video kali ini, kami akan memperkenalkan UMKM Hello Lava. Hello Lava merupakan sebuah toko cake kekinian yang berlokasi di KM 9. Toko Hello Lava sederetan dengan Raf Hotel dan Bintan Fashion Tanjung Pinang. Usaha ini didirikan oleh Bapak Marzuan dan istri pada tanggal 1 Januari 2019 dan terus berkembang hingga sampai saat ini. Hello Lava ini menjual sebuah cake dengan beraneka ragam rasa. Sesuai dengan namanya, cake ini adalah cake yang lumer dan lembut. Selain menjual cake, Hello Lava juga menjual minuman yang juga beraneka ragam rasa. Usaha Hello Lava sejauh ini sudah mengalami banyak perkembangan, di mana dari usaha kecil sekarang menjadi outlet yang lebih besar. Harga yang dijual juga sangat terjangkau dan ramah di dompet, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa seperti kita-kita. Selain harganya yang terjangkau, rasanya pun tidak kalah penting, sehingga sampai sekarang pun banyak diminati oleh orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Desti warahmatullahi Tatian Putri, perwakilan dari kelompok 5. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai Bapak sebagai pemilik usaha Hello Lava. Sebelumnya Pak, kami mau tahu dulu nama Bapak siapa? Perkenalkan nama saya Marzuan. Kalau boleh tahu siapa Bapak? Usia baru 20 usia saya baru 32. Terus tempat tanggal lahirnya di mana? Hah? Tempat tanggal lahir. London 8 March 1990. Wah, keren ya. Oke, baik Pak, kami akan bertanya. Yang pertama itu tentang profil UKM Hello Lava. Ya. Nah, yang pertama ini kapan usaha Hello Lava ini mulai didirikan? Kalau Hello Lava kami mulai dirikan tanggal 1 Januari 2019. Siapa aja Pak awalnya yang menjadi pengelola dari usaha ini? Hello Lava ya saya dan istri. Terus alamatnya Pak awalnya Pak? Alamatnya Jalan DI Panjaitan, kilometer 9. Sini lah tempatnya. Awalnya bermula itu dari kita rumahan. Pertama kali kan kita lewat online. Jadi kita belum ada outlet. Kita hanya lewat online, orang pesan, PO dulu. Produksi saat itu mengikuti pesan lah, di order lah. Kalau misalnya hari ini orang order 5, berarti kita produksi 5 itu. Tergantung ordernya masuk. Setelah berjalan sekitar bulan Maret, maka hari itu baru kita dirikan outlet yang pertama di Bintan Fashion ini. Apa saja sih produk yang pertama dihasilkan? Kalau kita Hello Lava, dari PT Hello Lava Susah Berkah, kita memproduksi cake. Pertama-tama awalnya kita produksi cake, hanya cake. Kemudian berjalannya waktu kita hadirkan juga ada minuman, kemudian ada juga makanan berat seperti ada ayam misalnya sebelumnya, ada cumi, ada mie. Terus kalau sekarang kan kita ada minumannya juga. Itu konsentrasi sebenarnya memang spesialis cake sebenarnya. Cuma mengikuti trennya zaman sekarang, ada minuman kekinian kita hadirkan juga. Cuma dari setiap produk yang kita hadirkan maka juga ada prinsip produk yang berbeda daripada yang lainnya. Mungkin hari ini banyak kopi shop, tapi kita bukan kopi shop, kita coklat shop barangkali. Kita lebih fokus pada konsentrasi pada minuman coklat. Atau kalau cake diferensiasinya ada coklat dan keju. Oh, Jadi produk unggulan yang dijual di Hello Lava ini apa aja Pak?
Ya, kalau produk unggulan kita yang kita unggulkan pertama ya memang cake kita yang kita namakan dengan brand Hello Lava. Dan minuman yang sekarang juga termasuk jadi produk unggulan kita. Kalau yang lainnya memang mengikuti tempat lokasi kita berikutnya, insyaallah. Baru kita lengkapi semua produk-produk. Sudah terdapat beberapa cabang. Kalau sekarang sebelumnya kita memiliki 2 cabang, cuma cabang awal pandemi kemarin buat kita narik outlet kita, sehingga outlet kita tinggal 1 cabang aja di kilometer 9 Intan Jogja. Jadi Pak, apakah ada inovasi dari produk dari tahun ke tahun Pak? Inovasi untuk perkembangan ke depannya? Kalau bicara tentang inovasi, jelas kita ada inovasinya. Pertama-tama kan kita hanya meluncurkan beberapa produk, beberapa varian. Inovasi di sini lebih kepada variannya, variasi daripada produk tersebut. Misalnya awal pertama kita melahirkan produk yang namanya disebut double choco, ya kan? Nah, kemudian sering berjalannya waktu kita menambah variasi beberapa varian. Dan sekarang kita menambah misalnya varian baru, misalnya rainbow velvet. Kemudian tambah lagi variasi dengan produk baru dengan Milky Regal. Nah, tambah variasi produk yang kita tambahkan ini adalah minuman kita. Kita kasih nama dengan Chocolate Messi America dan Cheese Belmer. Itu merupakan inovasi, salah satu di antara inovasi produk yang kita hadirkan. Nah sekarang berapa sih Pak harga yang ditawarkan dari Hello Lava ini? Kalau harga kita masih sangat terjangkau, mulai dari harga 14 sampai 15 ribu. Untuk minumannya dimulai dari 14 sampai 18 ribu. Sangat-sangat terjangkau sebenarnya. Nah, bagaimanakah strategi penetapan harga yang diterapkan untuk produk yang ditawarkan? Strategi yang jelas kita menghitung harga pokok produksi. Berapa barang pokok produksi utama yang kita belanjakan, pokok-pokok bahan baku produksinya. Dari bahan baku produksinya kita bisa menentukan satuan harga tetapnya. Bahan pokok produksi itu berkaitan juga, bukan hanya terhitung bahan bakunya saja, kemudian packagingnya kita hitung, kemudian operasional pada sewa tempat juga kita hitung. Barulah kita bisa menentukan satuan, tenaga kerja kita hitung, barulah kita bisa menetapkan satuan harga daripada produk tersebut. Nah, menurut Bapak, apakah produk yang Bapak jual sudah mengikuti harga pasaran? Kalau produk kita memang kita tidak mengikuti harga pasar karena memang kita yang buat pasar. Karena produk kita kan berbeda dengan produk yang lainnya. Kenapa? Dari awal kita mendirikan usaha ini, kita memiliki yang namanya diferensiasi produk. Ketika bisnis itu berdiri ada diferensiasi produk, maka lahirnya unique selling. Nah, diferensiasi kita ialah awal pertama kan cake yang diciptakan sama kebanyakan orang kan besar-besar dan harganya kan juga mahal-mahal. Lahirlah harga cake yang cuma 10 ribuan, kecil, ya minimalis, tapi bisa dibeli oleh ekonomi menengah, dari ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Tadi yang Bapak bilang harga jualnya sekitar dari harga 14.000 sampai 18.000 ya untuk makanan dan minumannya. Kalau untuk cake-nya 14 sampai 15.000, kalau untuk minuman 14 sampai 18.000. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam pemasaran produk yang ditawarkan? Kalau untuk pemasaran kita melalui media online, diantaranya misalnya Instagram advertising, kemudian kita manfaatkan influencer misalnya. Itu salah satu yang kami tawarkan. Kemudian kita miliki namanya Google Business yang kita tawarkan lewat Google. Kemudian kita menawarkan via online misalnya diantaranya lain adalah aplikasi Gojek, itu disediakan di aplikasi Gojek juga. Nah, itu diantara pemasaran yang kita lakukan. Kalau untuk langsung kita bagi nggak ada, kita lewat online. Rata-rata kita pemasaran kita ya lewat online. Nah, siapa dan sampai manakah pemasaran Hello Lava ini Pak? Apa sudah sampai ke berbagai daerah atau sampai ke luar negeri? Kalau untuk pemasaran kita masih sangat terbatas. Yang jelas kita pasarkan lewat online, yang jelas kita masukkan lewat lokal, masih dari lokal. Cuma kalau produk kita sudah sampai ke Jakarta, udah pernah sampai ke Singapura, ke Malaysia, kemudian wilayah provinsi Kepulauan Riau kecuali Natuna, itu yang dibeli, kemudian dibeli itu dijadikan oleh-oleh dan bawa di Nah Pak, bagaimanakah saluran distribusi atau pemasaran untuk memasarkan produk? Ya saluran distribusinya kalau kita sebut channel lah.
channel itu bisa melalui media sosial. Oh ya. Media sosial tadi atau influencer Secara online. kita ya Online kita ya. pasarkan channel. Distribusi sebenarnya sama dengan channel. Sekarang yang terakhir Pak, lokasi yang seperti apa yang dipilih untuk memasarkan produk dan apa alasannya? Bagaimana pertanyaannya? Lokasi yang seperti apa yang dipilih untuk memasarkan produk lokasi ini? Nah, dan apa alasan Bapak memilih lokasi ini di KM9? Yang jelas kita kalau ingin menaruh tempat jualan kita kayak outlet, kita harus memperhatikan traffic. Mencari strategis ya Pak, tempat strategis. Yang jelas tempat pertama strategis. Dari strategis itu kita lihat trafficnya. Trafficnya lajunya orang keluar, orang yang masuk. Satu, tempat ini memiliki lahan parkir yang luas. Yang kedua, dihimpit oleh atau diapit oleh hotel, kemudian toko baju, ya kan? Kemudian juga di kilometer 9 ini, di Penjahitan ini memang senternya bisnis. Oh, iya. Jadi memang sangat strategis menurut kami. Kawannya. Kita taruh toko kita secara langsung. Kalau online nggak masalah di mana tempat. Kalau online di rumah saja kita bisa berbisnis. Karena kita bisa menggunakan kurir misalnya. Apa yang menjadikan kekuatan dalam UKM Hello Lava ini? Apa yang menjadi kekuatan? Sebuah kekuatan. Kelebihan lah, kelebihan dari Hello Lava ini bisa menjadi daya saing lah untuk toko-toko yang lain. Satu, kita memperhatikan bahwasanya kekuatan kita adalah daripada produk. Produk kita menjangkau pemasaran ekonomi ke bawah. Maka harganya juga masih sangat ekonomis untuk dijangkau. Kalau kita tahu hari ini kan harga cake cukup mahal. Kedua, kita memiliki diferensiasi daripada penamaan produk-produk tersebut. Yang jelas membedakan produk kita dengan yang lainnya. Kalau produk kita kan sudah kita daftarkan resmi di Kementerian Hukum dan HAM supaya legalitas atau legal outstandingnya jelas. Nah, maka kita mengangkat brand ini sebagai brand lokal. Kita bukan franchise tapi kita mengangkat brand. Nah, itu salah satu di antara kekuatan produk unik daripada kita, daripada unique selling daripada kita adalah produk tersebut ya memang satu kecil dia juga harganya sangat ekonomis sehingga mampu dibeli dari kalangan bawah menengah sampai ke atas. Itu menurut kami salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Hello Lava. Terus ada nggak sih sebuah kelemahan atau titik dari awal buka 2019 sampai sekarang, dari masa sebelum adanya corona atau sebelum corona, ada nggak sih sebuah kelemahan yang menjadi kan Hello Lava ini wah agak sedikit kurang nih tentang apa produksi apa seperti itu? Sebenarnya dari kekuatan produk sendiri tidak ada masalah. Satu, produknya enak, kemudian permintaan di pasar juga ada. Nah, kelemahan kita ialah kurangnya dana. Untuk growth daripada usaha, kita membutuhkan dana yang cukup besar. Maka kalau kita ada dana cukup besar, maka spending dana cukup untuk kita growth lebih besar. Kita mendirikan outlet lebih besar, tempat lebih bagus untuk dikunjungi dari customer kita. Menurut kami kalau untuk kelemahan dari segi lain kami lihat tidak ada. Cuma kelemahan yang kita itu tadi masih kekurangan dana untuk besarnya leverage usaha ini tadi. Terus ada nggak sih ancaman yang dijalankan selama proses pembukaan usaha ini? Ancaman Hello Lava ada nggak sih ancamannya? Kalau kita berbicara tentang ancaman, jelas ancaman itu pasti ada, artinya akan lahir kompetitor-kompetitor baru yang mengikuti tren bisnis kita, pasti ada. Cuma bagi kita setiap ancaman pasti kita antisipasi. Ya kalau nama orang lagi terancam, bagaimana sih untuk keluar daripada ancaman tersebut? Maka jawabannya inovasi lah, inovasi plus strategi. Kalau tanpa inovasi, kalau tanpa strategi, jelas ya ancaman, kalau udah diancam kita nggak bisa apa-apa. Inovasi plus strategi jawabannya. Jadi selama dari awal buka tadi yang awal 2019 dan kita tidak tahu COVID sama sekali, terus tiba-tiba muncul awal COVID 2020, itu ada nggak sih kendala di selama masa-masa COVID itu? Apa yang membuat Hello Lava ini makin lama makin berkembang ya, darinya punya outlet hanya sebuah apa istilahnya seperti gerobak, terus akhirnya punya outlet sendiri gitu. Ada nggak sih
dua kendala inovasi ataupun sebagainya, Pak? Jelas, dengan pandemi kita dihajar habis-habisan. Bukan hanya kita, tapi seluruh sektor kami rasa. Tetapi karena dengan inovasi ini tadi, banyak yang berinovasi, maka kita juga termotivasi. Kalau untuk bicara demand dan supply-nya jelas turun. Orang nggak bisa keluar rumah, ya kan? Jualan dikasih jam kurang, ya kan? Batasan waktu, kemudian orang-orang yang berkumpul harusnya tidak boleh berkumpul, itu mempengaruhi pemasaran kita. Artinya demand dan supply-nya turun. Masalah buat kita sangat bermasalah. Dengannya demand-nya turun, maka supply-nya juga turun. Cuma hal ini ada satu keajaiban supaya Hello Lapa ini terus bertahan. Kalau kita ada strategi-strategi khusus supaya bagaimana cara Hello Lapa ini tetap bisa bertahan. Nah, itu juga keajaiban-keajaiban yang terjadi sehingga sampai hari ini Hello Lapa masih tetap ada. Alhamdulillah. Karena kalau kita melihat pada pandemi banyak sekali yang kecil sampai yang besar. Nah, cuma kalau mau menyadari ketika pandemi, pertanyaan kita kapan Tuhan ini bisa menzirokan seluruh titik dunia ini? Kapan? Jawabannya pada saat pandemi kemarin Tuhan zirokan. Maka ketika saya kuliah dulu, saya ingat belajar tentang manajemen, maka dosen saya pernah mengatakan, apa itu manajemen? Manajemen adalah seni menggerakkan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kita perlu mempelajari bagaimana manajemen ini bekerja. Dan setelah itu saya ingat materi yang saya pelajari tentang kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurile, ada tempat mudah berpacu. Di mana hari itu kita di titik nol kan semuanya. Sadar hari itu ketika kita nolkan seperti kita lagi lomba berlari, lomba maraton kan. Lomba apapun kita dimulai dengan start. Hari itu kita dikasih start, larilah kita. Yang cepat bisa cepat sampainya, yang lambat dan bahkan dia nggak sampai. Disitulah saya sadari, oh rupanya disinilah kesempatan kita buat inovasi dan atur strategi ulang untuk kita sampai. Mungkin Mas ada sendiri ada sepatah dua kata untuk entrepreneur yang baru yang akan baru muncul, akan timbul untuk membuka suatu usaha adalah apa? Saran saya pada tahun 2013 saya mengikuti acara yang diadakan BKKBN di Hotel PIH Batam. Di situ ada seorang dosen dari Fakultas Ekonomi Indonesia bernama Dr. Sony. Beliau menyampaikan bahwasannya bonus demografi untuk Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kita sebenarnya dihadapkan satu bonus di mana usia produktif atau usia muda lebih banyak daripada usia tua. Istilahnya 2 orang muda bisa menanggung 1 orang tua. Untuk pelaku UMKM, anak-anak muda yang kedepannya yang akan mencoba di dunia usaha, potensialnya sangat besar sekali. Marketplace-nya atau market pasar yang akan kita giring ada pasarnya anak muda, ya kan? Untuk satu produk yang kita akan lahirkan nanti berkaitan dengan anak-anak muda. Maka hari ini kalau anak muda menyadari itu peluang besar. Syarat negara maju itu minimal 2% pengusahanya, tapi Indonesia setahu saya hari ini masih 0,01. Artinya peluang untuk menjadi entrepreneurship lebih besar daripada peluang kita mencari kerja. Karena peluang mencari kerja sangat sulit, tapi peluang untuk menciptakan lapangan kerja lebih besar. Kenapa? Sangat sedikit pengusaha kita di Indonesia. Maka untuk anak muda, kita manfaatkan peluang bonus demografi ini, di mana jiwa muda yang spiritnya sangat luar biasa, kita giring menjadi seorang pengusaha muda. Itu saran saya, mudah-mudahan ke depan lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang baru dengan inovasi-inovasi yang baru, yang tujuannya paling tidak untuk daerah kita. Untuk jangka panjang mungkin buat negara kita, biar negara kita lebih maju dan sukses. Amin. Terima kasih itu